Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3, Teknik Ilmu Pemasyarakatan Indonesia. Nama Muhammad Zidan Al Aziz, STB 4982, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Nah, di sini langsung saja saya menjelaskan coding pertama yaitu switch. Laki-laki satu, perempuan dua. Nah, coding selanjutnya lookup, kita mencari data untuk dianalisis. Untuk tabel untuk distribusi. Dan selanjutnya kita ke coding ini apa? Sama juga untuk pendistribusian menggunakan VLOOKUP. Coding yang ini sama seperti sebelumnya menggunakan switch, tidak tamat SD 1, SD 2, SMP 3, SMA 4, Sarjana 5. Nah, dan coding selanjutnya juga sama switch, menggunakan switch. Korupsi 1, pencurian 2, narkoba 3, perlindungan anak 4, pembunuhan 5, lain-lain 6. Dan ini juga menggunakan switch, menjahit 1, PKBM 2, peternakan 3, pertanian 4, seni 5, laundry 6, pramuka 7, kerohanian 8. Langsung saja ke Xtort, di mana ini adalah penggabungan dari X1 sampai X15. Dan Y total dari Y1 sampai Y30. Langsung saja kita pindah ke sheet 2. Di mana ini hasil distribusi dari yang pertama. Kita sudah dapat hasil dan nilainya. Nah, langsung saja yang ini sudah saya copy data dan tabelnya. Variabel view sudah saya isi, JK jenis kelamin, usia, vonis pendidikan, kasus pembinaan, ekstort dan nyetot, pengaruh religiusitas dan kontrol diri. Langsung saja kita analisa. Masuk ke deskriptif statistik. Kita masukkan jenis kelamin. Lalu usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Jangan lupa dicentang. Oke. Lalu keluar seperti ini frekuensinya. Kita kembali menganalisa lagi. Masih sama seperti yang tadi. Kita menggunakan frekuensi. Hanya mengganti ekstrak dan metodenya saja. Sebagai statistik. Tentang median mode. Jangan lupa tentang standar deviation dan minimum sampai maksimum. Lalu continue. Lalu matikan display frekuensi. Dan akan keluar frekuensi seperti ini. Statistiknya. Kembali lagi kita analisa. Fungsi linear.
Kita pindah ke kanan. Y di atas, X di bawah. Kita save dulu. Centang unstandard. Ini. Klik OK. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Lalu kembali. Dan akan keluar hasil seperti ini. Analisa. Bisa terus. Sampel. Kita. Tadi unstandarnya sudah. Klik OK. Akan keluar hasil seperti ini. Dan yang terakhir, korelasi, variasi. Extort dan metode. Klik OK. Dan akan keluar hasil seperti ini. Langsung saja kita prestasi. Jenis kelamin dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa responden berjumlah 189 responden, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Dari usia, nah ini dari tabel di usia di atas dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa rentang usia yang memiliki jumlah yang sama, yaitu 18 sampai 22, 33 sampai 37, dan 43 sampai 37. Lalu responden yang memiliki frekuensi terbanyak adalah dalam rentang usia 53 sampai 57 tahun yang memiliki frekuensi sebanyak 28 responden. Sementara responden paling sedikit adalah responden dengan rentang usia 58 sampai 62 tahun dengan responden terbanyak 11 responden. Lalu vonis, dari tabel vonis hukuman di atas dapat kita lihat bahwa terdapat dua rentang vonis dengan jumlah responden yang sama, yaitu responden dengan vonis hukuman 62 sampai 68 bulan dan 69 sampai 75 bulan dengan jumlah 18 responden. Responden paling banyak adalah responden dengan vonis hukuman dengan rentang 76 sampai 82 bulan dengan jumlah 31 responden. Dan responden paling sedikit adalah responden dengan rentang vonis hukuman 104 sampai 110 bulan sebanyak 11 responden. Ini pendidikan. Dari tabel pendidikan di atas dapat kita lihat bahwa terdapat pendidikan yang memiliki jumlah responden yang sama dan sekaligus merupakan responden terbanyak, yaitu responden dengan pendidikan SMP dan SMA dengan jumlah responden sebanyak 41 responden tiap pendidikannya. Sedangkan responden dengan jumlah paling sedikit ada responden yang berpendidikan SD dengan jumlah responden sebanyak 32 responden. Kasus. Dari tabel jenis kasus di atas dapat kita lihat bahwa kasus dengan responden terbanyak adalah responden dengan kasus perlindungan anak sebanyak 42 responden dan kasus dengan responden paling sedikit adalah responden dengan kasus lain-lain dengan responden sebanyak 23 responden. Pembinaan. Dari tabel pembinaan di atas dapat kita lihat bahwa responden dari pembinaan paling banyak adalah pembinaan peternakan dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Dan responden dari pembinaan paling sedikit adalah responden dari pembinaan pramuka dengan jumlah responden sebanyak 17 responden. Nampak? Nah, ini dia pengaruh religius sendiri. Dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwa skor rata-rata religiusitas responden berada pada angka 51,54 dengan standar deviasi sebesar 7,796.
Sedangkan skor kontrol diri menunjukkan nilai rata-rata 93,76 dengan standar deviasi 14,434. Nilai median dan modus pada kedua variabel juga mendekati nilai rata-rata yang mengindikasikan distribusi data yang relatif normal. Normalitas dari tabel uji normalitas di atas diperoleh nilai asimsik 2 tail sebesar 0,057. Nilai ini lebih besar dari batas signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data residual dengan distribusi normal. Signifikan. ANOVA. Dari tabel ANOVA di atas dapat kita lihat menunjukkan nilai F hitung sebesar 388.561 dengan nilai signifikan kurang dari 0,001 karena nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,5, 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan artinya variabel religiusitas secara signifikan memengaruhi kontrol diri. Jadi determinasi dari tabel di atas nilai koefisien korelasi sebesar 0,822 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel religiusitas dan kontrol diri. Nilai R square sebesar 0,675 berarti bahwa 67,5% variasi dalam kontrol diri dapat dijelaskan oleh variabel religiusitas. Nilai AJS R square sebesar 0,673 menunjukkan bahwa hasil model ini tetap stabil walaupun disesuaikan dengan jumlah variabel yang sampel. Dan yang terakhir ada korelasi. Analisis korelasi Pearson menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara pengaruh religiusitas dan kontrol diri. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,822 dan signifikansi 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh narapidana, maka semakin tinggi pula tingkat kontrol diri yang mereka miliki. Baiklah, terima kasih. Sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.